Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, walaupun masih dalam kondisi pandemi, kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat, walaupun belum bisa bertemu untuk bertatap muka seperti dulu lagi seperti sedia kala lagi. Tidak masalah, yang penting kita menggunakan teknologi menggunakan teknologi, baik itu yang berupa handphone, yang berupa internet dan sebagainya untuk media pembelajaran. Karena masih beruntung kalian semua masih bisa belajar melalui media internet dan sebagainya. Karena kalau dibandingkan dengan saya dahulu itu jauh berbeda, karena belum ada fasilitas internet masuk Facebook aja belum ada, sosial media apalagi belum ada semua. Jadi masih belajar secara manual di perpustakaan, baca buku dan sebagainya. Tak ada masalah, yang penting kita masih semangat. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan pada kita semua. Kalau kita rajin membaca hadis, minimal antum membaca tamat memahami kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah dari segi akhlak antum dan sebagainya insyaallah cukup Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi itu udah saya baca sebelum belajar geografi, belajar itu dulu. Ini langsung saja akan kami sampaikan materi mengenai terus diulang-ulang mulai dari kelas 10, 11 dan 12 itu sama, cuman ini pendalaman materi aja pendalaman materi tentang pemetaan peta, bukan peta, peta. Peta pembela tanah air itu pelajarannya Pak Faiz peta. Jadi pemetaan, terus penginderaan jauh dan sistem informasi geografi sistem informasi geografi sudah pernah saya bahas dari dulu mengenai pemetaan seperti contoh dulu saya pernah belajar mengenyam kuliah di jurusan geografi. Masih saya teringat ucapan dari ahli filsafat, kebetulan beliau dosen saya namanya Profesor Suharyono almarhum, baru meninggal 2 tahun kemarin kalau nggak salah. Itu beliau mengatakan bahwa the mother of science, sudah pernah saya jelaskan, the mother of science adalah geografi. Ibu dari segala ilmu adalah geografi, bukan yang lain. Karena apa? Alasan beliau mengatakan hal itu dengan karangan bukunya di filsafat geografi karena manusia sebelum mengenal tulisan mereka sudah mengenal yang namanya gambar-gambar
peta dan sebagainya, itu rute perjalanan dan sebagainya itu sudah mereka kenal. Nah, termasuk simbol-simbol yang ada di gua-gua kalau antum belajar gitu kan, apalagi pernah ke Museum Sangiran itu kan hampir separuh itu bercerita tentang geografi gitu ya. Nah, itu mereka menggambarkan simbol-simbol atau rute-rute perjalanan atau gambar-gambar yang berupa ya, mirip-mirip peta Yaman sekarang, itu mereka sudah kenal sebelum mengenal tulisan gitu ya. Sebelum mengenal tulisan mereka sudah mengenal yang namanya ilmu peta gitu. Nah, makanya itu jadi ibu dari segala ilmu pengetahuan, karena orang itu memahami atau berkomunikasi dengan orang lain itu minimal dengan gambar ya, gambar, simbol-simbol dan sebagainya, dan itu masih digunakan di sebuah pemetaan gitu ya, pemetaan agar orang lain yang kita jelaskan atau melihat peta yang kita buat itu menjadi paham gitu ya, menjadi paham, jadi bisa tahu maksudnya gitu. Kalau cuma gambar-gambar polosan itu kan nggak bisa mengerti mereka gitu. Jadi kalau secara pengertian gitu ya, jadi pemetaan sendiri saya ulangi itu bebas, kalau antum menjabarkan pengertiannya bebas, yang penting intinya sama gitu ya. Jadi gambaran yang berisi permukaan bumi, gambaran permukaan bumi yang digambarkan atau dilukiskan di bidang datar gitu ya. Di bidang datar itu ya bisa peta gitu ya, bisa kertas gitu ya, bisa kertas datar, atau sekarang bisa, kalau teknologi sekarang kan bisa iPad gitu ya, di kitab gitu kan, tablet gitu kan, bisa langsung secara digital, juga bisa langsung dengan tangan gitu ya. Itu bisa digambarkan di bidang datar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memperkecilnya sesuai dengan skala tertentu. Awalnya 7 km, jadi diwakilkan di kertas itu jadi 7 cm gitu ya. 7 kilo jadi 7 cm gitu ya. Jadi 1 cm-nya mewakili seperti itu. Jadi diperkecil gitu kan, diperkecil jadi muat di bidang datar. Nah, diperkecil dengan skala tertentu dan dijelaskan dengan simbol agar bisa dipahami oleh orang yang membacanya. Itu pengertian peta secara umum. Nah, dan manfaat-manfaat peta itu sudah antum ketahui, banyak manfaat yang bisa kita dapat dari peta gitu ya. Jadi di samping kita mengetahui tentang lokasi gitu ya, lokasi wilayah, apalagi sekarang sudah ada teknologi Google Map ya. Google Map yang digunakan oleh berbagai orang gitu ya, untuk macam-macam, bisa untuk usaha, bisa untuk untuk menjelajah, untuk mengetahui suatu tempat, atau bisa untuk memetakan sumber daya alam gitu ya. Itu semuanya pakai peta gitu ya. Dipetakan semua, termasuk di daerah-daerah bencana itu juga dipetakan bisa gitu ya. Jadi untuk mengetahui lokasi itu yang pertama manfaat peta. Itu antum baca lagi gitu kan, itu materi-materi dasar. Di samping
mengetahui lokasi. Lokasi itu kan macam-macam, bisa lokasi perumahan, daerah banjir, atau macam-macam, itu bisa diketahui melalui pemetaan. Sekarang bisa secara digital, ya. Yang kedua, bisa memperkirakan luas, gitu ya. Luas itu bisa diketahui dari skalanya, kan? Bisa diketahui dari skalanya. Jadi kalau membahas tentang skala luas, gitu kan, luas daerah atau jarak tempuh, gitu kan, nah, itu bisa diketahui, gitu kan, melalui pemetaan. Kalau dulu saya pernah ini apa ya, cara menghitung skala peta ya. Ini saya tulis di tablet yang dulu pernah saya gambarkan seperti ini, segitiga ini ya. Jadi intinya skala peta itu apa? Ini, iya. Ini kebalik ya. Nah, ini SS itu skala, JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya. Tuh. bisa dilihat ini kebalik karena ini kameranya langsung dari depan ya, kamera depan bukan kamera belakang. Jadi udah pernah saya ajarkan cara mengetahui skala. Skala adalah jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya, gitu ya. Jarak pada petanya misalkan 1 cm banding jarak sebenarnya 25, istilahnya 25 juta, kasarannya gitu kan, 25 juta. Kalau dikilometerkan itu kan dibagi 5 itu ya, nolnya 25 juta. Jadi kalau dikilometerkan jadi 250 kilometer, gitu ya. Jadi artinya apa? 1 cm di peta itu mewakili 250 km di lapangan. Nah, itu antum harus memahami lagi, gitu ya. Dibolak-balik, intinya seperti itu, sama. Kalau mencari jarak sebenarnya ya jarak pada peta dibagi skala, gitu ya. Kalau pengen mencari jarak pada peta, itu intinya bisa dicari dengan cara skala kali jarak sebenarnya, itu segitiga. Kalau yang di bawah ini ya, yang di bawah ini tinggal dikalikan. Kalau jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya, itu tinggal dibolak-balik. Kalau mencari skala ya tadi ya, skala otomatis jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau pengen mencari jarak sebenarnya, itu sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Hati-hati, kalau dibagi dengan skala itu kan 1 per ya, 1 banding. Nah, itu kalau 1 dibagi 1 banding, itu nanti penyebutnya jadi perkalian. Nah, nanti bisa ditanyakan Bu Devin. Nah, itu bisa dipelajari lagi. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan, itu ya. Nah, itu untuk mencari ukuran luas dengan skala. Itu manfaat peta. Terus bentuk-bentuk permukaan bumi, misalkan di daerah terjal, itu manfaat peta yang berikutnya itu bisa mengetahui bentuk-bentuk permukaan bumi, bisa gunung, gitu ya, yang terjal, terus dataran rendah, landai dan sebagainya, itu bisa diketahui. Nah, itu melalui pemetaan. Terus
Itu biasanya kalau di daerah-daerah tempat yang tinggi atau kemiringan-kemiringan itu kita bisa membacanya lewat peta kontur gitu ya, peta kontur. Ya. Terus bisa mengetahui memprediksikan tentang potensi wilayah gitu kan, potensi wilayah di daerah antum itu apa saja. Itu bisa antum pelajari atau antum baca di peta. Misalkan di daerah antum potensinya untuk kerajinan apa gitu ya, terus untuk produksi batu bata atau genteng atau sebagainya itu bisa dipetakan lewat membaca lewat potensi daerah. Atau daerah-daerah wisata-wisata biasanya bisa wisata budaya gitu ya, wisata religi ataupun wisata kuliner gitu ya, bisa antum lihat di peta. Itu fungsi-fungsi antum bisa pelajari lagi gitu ya, masih banyak gitu ya. Terus jenis-jenis peta juga ada, peta menurut skalanya. Ada yang namanya peta kadaster gitu ya. Peta kadaster itu peta ukuran besar. Itu biasanya 1:100 sampai dengan 1:5000. Biasanya dipakai untuk pembuatan sertifikat tanah. Antum pernah lihat sertifikat tanah? Itu kan cuma kayak ada denah ya gitu. Itu ukurannya itu 1:100 sampai 1:5000. Itu kalau antum mau membeli sertifikat tanah, apa membeli tanah harus diketahui sertifikatnya gitu kan. Jangan sampai tidak ada sertifikatnya antum beli itu ya resiko gitu ya. Jadi di bagian belakang sertifikat itu biasanya ada kayak denah gitu ya. Denah misalkan yang depan itu ada gambar untuk jalan raya atau selokan dan sebagainya, ada semua. Terus ukurannya berapa itu ada dijelaskan. Itu masuk di peta kadaster ya. Terus peta skala besar. Yang kedua skala besar itu 1:5000 sampai 1:250.000. Itu agak hafalnya sedikit ya, tapi siapa tahu nanti keluar ya. Biasanya dipergunakan untuk wilayah-wilayah, menggambarkan wilayah-wilayah yang paling sempit. Misalkan di Kudus itu kan daerah Dati 2 yang paling sempit ya dibandingkan wilayah-wilayah yang lain, apalagi di Rembang itu luas sampai 14 kecamatan. Kalau di Kudus 9 kecamatan tapi wilayahnya sempit-sempit. Ya, wilayah paling sempit itu daerah Kudus se-Jawa Tengah. Daerah Kudus itu bisa digambarkan pakai peta skala besar ya. Terus peta skala sedang 1:250.000 sampai 1:500. Ini beda-beda, setiap buku itu pendapatnya beda-beda, cuman selisihnya sedikit gitu ya, paling 100.000 atau 50.000 itu tidak masalah gitu ya. Nah, itu relatif ya. Peta skala kecil yang skala sedang itu biasanya untuk region Jawa Tengah. Biasanya skala sedang itu 1:250 sampai 500.000 itu skala sedang. Terus skala kecil, jadi skala ditentukan kecil atau besarnya itu dari penyebutnya ya. Semakin banyak penyebutnya itu semakin besar, itu makanya petanya itu semakin kecil, kelihatan kecil, itu berarti tidak detail gitu ya. Kalau besar, apalagi 1:1 ya, kita sendiri dipetakan itu 1:1 ya, satu orang itu detail jelas. Kalau penyebutnya semakin besar ya
semakin tidak detail, semakin kecil gitu ya. Objeknya yang nampak semakin berkurang. Terus peta skala geografis itu yang skalanya kecil, jadi 1:1 juta dan seterusnya, itu sampai jutaan, itu menggambarkan negara, benua atau dunia, itu biasanya seperti itu. Terus ada juga peta yang dikhususkan lagi untuk ditinjau dari segi informasinya. Tadi kan ditinjau dari segi skalanya, informasinya ada peta khusus dan peta umum. Peta khusus dalam arti kalau tak balik ya, peta umum itu menggambarkan keadaan umum secara luas, belum menggambarkan suatu ciri khas tertentu. Itu ya. Jadi misalkan peta Kudus ya menjelaskan petanya aja, Kudus gitu ya, tidak ada apa-apanya gitu kan. Ini sebenarnya mau menjelaskan daerah Kudus itu dari segi apanya gitu ya. Nah, nanti dijabarkan lagi itu sesuai informasinya ya. Nah, jabarkan lagi menjadi peta khusus. Peta khusus itu lebih khusus lagi, judulnya juga tidak peta Kabupaten Kudus lagi, tapi peta penyebaran industri besar di Kabupaten Kudus. Itu sudah khusus, ada ciri khasnya, menjelaskan apa? Industri besar. Nah, kalau peta cuma judulnya Kabupaten Kudus kan cuma daerah administrasi saja, atas wilayah saja, belum secara khusus. Kalau udah judulnya wisata kuliner atau wisata budaya atau wisata religi yang ada di Kabupaten Kudus, itu namanya peta khusus. Atau peta jaringan jalan Kabupaten Kudus, itu juga peta khusus. Nah, itu ya mengenai peta. Terus bagian-bagian peta juga antum harus mengetahui, mulai dari atas peta itu ada judul gitu kan. Tidak semua peta paling atas itu judul, enggak. Ada yang modelnya itu landscape atau dari kiri ke kanan, jadi nanti judulnya di sebelah samping gitu ya. Petanya di sebelah kiri, judul dan keterangannya di sebelah kanan semua. Itu ada seperti itu modelnya. Kalau yang model klasik itu kan judul itu pasti di bagian atas gitu ya, bagian kanan atau kayak kiri yang yang lowong gitu ya, yang kosong gitu kan, daerah tulisan yang kosong itu bisa ditulisi gitu. Itu tidak melulu bagian atas itu judul, enggak, cuman minimal ada judul petanya yang menjelaskan ini isinya apa, gitu kan, menjelaskan isinya itu dari judulnya apa. Terus ada juga orientasi di bawah judul itu kan, orientasi petunjuk arah, itu kan, utara, selatan, timur, baratnya itu jelas, gitu. Jangan sampai kebalik. Timur itu di bagian kanan apa kiri, gitu ya. Timur itu bagian kanan ya, bagian kanan. Itu jangan sampai keliru, gitu ya. Jangan sampai keliru, itu nanti kebalik, nanti salah, gitu ya. Betul ya, nanti dikoreksi kalau saya salah. Nah, itu karena ini saya jelaskan juga malam hari itu. Ini masih posisi di Rembang, belum sempat pulang itu. Nanti dikoreksi. Itu Indonesia bagian timur, berarti sebelah kanan. Timur itu sebelah kanan, itu jangan sampai kebalik. Nah, sebelah kanan dari utara gitu ya. Nah, kalau gambar seperti itu. Terus
di samping petunjuk arah itu bagian-bagian peta juga, kalau kita mengetahui secara detail garis astronomis gitu ya, bujur, lintang gitu ya, itu ya di dikasih keterangan juga ya, biar lebih detail, lebih komplit. Itu ada garis astronomis. Nah, sebelum membuat garis astronomis juga dikasih garis tepi biar rapi, itu jangan sampai lupa gitu kan. Biasanya gambar lupa ngasih garis tepi dulu. Nah, seharusnya ngasih garis tepi baru digambar. Itu jangan sampai kebalik. Terus ada yang namanya inset. Inset itu apa? Untuk memperjelas daerah yang sangat kecil, misalkan Kepulauan Seribu biar nampak lebih gede itu ya. Nah, dikasih inset di situ biar nampak jelas, misalkan pas ada objek wisata yang di daerah itu apa gitu kan. Nah, itu diperjelas lagi di situ. Nah, terus di samping itu jangan sampai ketinggalan di bawah orientasi, biasanya itu ada skala peta 1 banding berapa gitu kan. Ada juga skalanya itu berbentuk skala garis gitu ya. Sudah pernah saya jelaskan. Tuh, terus tahun pembuatan peta jangan sampai expired atau ketinggalan zaman gitu ya. Jadi peta zaman 90-an masih digunakan gitu kan, petanya sumbernya dari bapak ibu kita gitu ya, masih digunakan, itu ya keliru ya. Itu masalah peta. Nah, untuk ini saya rasa cukup ya masalah peta, nanti antum pelajari sendiri. Kalau masalah penginderaan jauh itu hampir sama, cuman itu metode yang lebih canggih, lebih efektif, karena menggunakan sebuah alat untuk mengetahui suatu objek yang kita amati. Jadi kita tidak harus langsung ke wilayah atau daerah yang kita kunjungi, misalkan daerah banjir, tidak harus kita ke sana gitu kan. Jadi menggunakan alat sensor, alat itu ada semua di situ gitu ya. Sekarang ada yang namanya drone. Zaman dulu itu harus pakai pesawat atau helikopter naik ke atas dengan membawa kamera digital itu ya, DSLR atau itu, terus difoto dari atas. Nah, baru bisa kita memetakan itu daerah-daerah, misalkan daerah banjir, longsor dan sebagainya. Nah, kita nggak harus lewat sana. Nah, dengan teknologi yang canggih sekarang, kita nggak usah harus menggunakan pesawat atau nggak usah. Kita ngirimkan drone atau ngirimkan dengan cara satelit gitu ya, itu bisa mengetahui daerah-daerah banjir di atas gitu ya. Jadi dipetakan di atas seperti itu. Itu contoh bayangannya seperti itu. Kita bisa memetakan melalui sumber penginderaan jauh, namanya indra. Indra itu kan untuk melihat, mengetahui. Jauh itu kan tempatnya itu sangat jauh. Jadi orang-orang luar negeri bisa mengetahui informasi yang ada di Indonesia dalam hitungan detik, menit, itu bisa dengan cara mengirimkan informasi melalui internet dan sebagainya, bisa gitu ya. Nah, antum difoto dan sebagainya bisa langsung dikirim ke Amerika, kemana itu sumbernya, itu seperti itu. Itu sangat canggih. Nah, lebih canggih lagi dengan menggunakan sistem informasi geografi. Nah, sistem informasi geografi itu pembuatan peta secara manual gitu ya, yang dulunya kita gambar secara manual. Nah, selanjutnya digambarkan secara digital komputer. Kalau di SMA atau MA itu hanya sebatas mengetahui saja, tidak bisa mempelajari secara lanjut gitu ya. Kalau pengen mempelajari SIG, sistem informasi geografi, secara lebih mendalam, antum harus kuliah di jurusan geografi, itu aja. Geografi nanti
Ada penjurusannya lagi di kuliah kartografi gitu kan, tentang pemetaan dan sebagainya itu ada. Itu S2-nya, S3-nya ada semua, itu udah lengkap. Di Indonesia sudah lengkap jurusan geografi gitu. Nah, itu dulu dari saya, ini hanya sebuah pengantar dari saya untuk agar antum semua walaupun dengan kondisi seperti ini tetap semangat untuk mempelajari 3 materi ini. Nah, antum sudah punya bukunya, nanti misalkan antum kurang jelas bisa ditanyakan langsung melalui musyrif atau musyrifah, biar nanti pertanyaan antum bisa dikirimkan ke saya, karena antum sudah masuk, nggak boleh membawa HP gitu ya. Nah, ini saya membuat vlog khusus untuk kelas 12 MA Muhammadiyah Kudus gitu ya, MA Muhammadiyah Kudus, Ponpes Muhammadiyah Kudus. Nah, bisa nanti saya share lewat YouTube gitu ya, YouTube di channel saya, walaupun ala kadarnya ini ya spontanitas saja untuk membuat seperti ini. Itu aja. Maaf, saya tidak bisa seperti ustadz-ustadz yang lain harus di studio dan sebagainya, karena ya waktunya dan tempatnya kadang tidak terjadwal gitu ya. Nah, udah izin dari bagian kurikulum gitu ya untuk mengirimkan video ini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kesalahan dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.